Yang tiga, facilities employee transformation. Ada yang mau jelasin? Silahkan. Dengar nggak Bu? Soalnya sinyalnya ya, iya sinyal saudara putus-putus. Dicoba aja dulu. Apa maksudnya? Memfasilitasi karyawan Bu. Transformasi karyawan. Yang lain? Jadi ngomongin facilities employee transformation. Jadi ngomongin transformasi itu berarti gimana sih? Transformasi itu berarti ngomongin apa? Kamu kesejahteraan karyawan bukan Bu? Kesejahteraan. Selain itu ngomongin transformasi, sekarang saya tanya dulu. Ketika saudara mau menjelaskan sebuah penjabaran artikel berbahasa asing seperti ini, pahami mungkin ada satu clue yang bisa saudara ambil untuk menjadi penjelasan itu. Transformasi, dari kata transformasi, pengertiannya apa kalau dari bahasa Indonesia? Transformasi nih, orang bertransformasi gitu. Transformasi itu apa? Pengertiannya. Coba dong di googling. Jadi begitu cara mengartikan. Ngomongin transformasi itu sering banget loh digunakan. Kayak si Power Ranger tuh, Power Ranger berubah, mereka bertransformasi kan. Iya Bu. Iya. Jadi ngomongin transformasi, ngomongin perubahan di situ. Perubahan itu bukan perubahan Power Ranger seperti yang tadi saya maksud ya. Tapi perubahan yang seperti apa? Ketika saudara bergabung di perusahaan, tentunya apalagi fresh graduate ya. Fresh graduate itu belum punya pengalaman, belum punya bekal, soft skill juga masih minim gitu. Nah, facilities employee transformation ini kaitannya sama apa sih yang diberikan sama perusahaan, kaitannya sama fasilitas-fasilitas gitu. Yang tadi kaitannya sama ini loh, poin tadi growth and development tadi. Kan karyawan itu mau join di perusahaan itu karena salah satu pertimbangannya adalah growth and development tadi kan. Pertumbuhan, ngomongin pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ngomongin apa sih yang bakalan saya dapatkan kalau saya bergabung di perusahaan ini, kaitannya sama pertumbuhan. Pertumbuhan di sini adalah ngomongin tumbuh kembangnya dia. Tumbuh kembangnya dia tentunya dari sisi skill, soft skill, kompetensi. Nah, perusahaan ini memberikan fasilitas apa? Kaitannya sama transformasi seorang karyawan ini ketika mereka join. Tahu nggak? Ada sebuah perusahaan, bahkan ketika mereka gabung nih di perusahaan gitu, mereka fresh graduate nih si kandidat itu tadi. Ketika dia sudah dibentuk, sudah diolah, ternyata dia diambil sama perusahaan lain yang lebih baik dari perusahaan ini. Yang pertama ini tadi. Perusahaan ini bisa loh merasa bangga bahwasanya dia berhasil membentuk si karyawan itu menjadi kandidat yang lebih berkompeten gitu. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya selamat saudara lulus dari perusahaan ini, yang artinya saudara berhak mendapatkan tempat yang lebih baik sesuai kemampuan Anda saat ini gitu. Ada juga, jadi perusahaan itu nggak melulu harus tetap mengikat karyawannya dan bertahan di perusahaan itu gitu. Tapi mereka ada kalanya membolehkan karyawan tersebut untuk mengambil kesempatan yang lebih baik gitu. Ya, itu termasuk salah satu juga loh poin yang perlu dipertimbangkan dari budaya perusahaan atau budaya organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, yang poin keempat nih, yang tadi saya bilang, bahwasanya dengan adanya budaya organisasi itu bisa membuat karyawan itu berpikir bahwasanya dia memang berada di perusahaan yang tepat, yang artinya ngomongin retain the best employees. Ini berkaitan dengan apa? Retain the best employees berkaitan dengan apa? Silakan. Retain the best employees. Satu poin ini lagi kayaknya waktu kita nggak cukup untuk bahas ya. Sebentar lagi mau buka nih. Minggu depan kita masih bahas artikel ini ya teman-teman. Jadi kalau saudara belum menerjemahkan secara maksimal, secara keseluruhan, yuk silakan dipahami lagi. Dan minggu depan kita diskusi ini lagi. Yuk silakan. Retain the best employees ini maksudnya apa? Retain. Ini tadi udah saya jelasin loh sebenarnya.
bahwasanya gimana caranya biar karyawan itu betah di perusahaan. Ngomongin retain the best employees itu berarti ngomongin apa? Ayo, siapa mau coba? Gantian. Yang belum coba. Mempertahankan karyawan terbaik, Bu. Oke, good Mbak Sabila. Betul ya. Jadi retain, bagaimana sih bisa mempertahankan karyawan terbaik itu, caranya tuh gimana gitu. Nah, a company culture ini menjadi salah satu pertimbangan dari seorang karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan itu. Ngomongin lingkungan kerja yang asik, lingkungan kerja yang menyenangkan, itu membantu mempertahankan karyawan tetap tinggal itu adalah peran dari seorang pemimpin. Nah, PR nih ya. Minggu depan kita tetap membahas ini, tapi silahkan teman-teman untuk mencari artikel yang mengatakan bahwasanya bagaimana seorang pemimpin ini, peranan dari seorang pemimpin ini kaitannya sama retain the best employees. Itu PR untuk minggu depan. Jadi nanti pembahasan minggu depan lebih oke lagi karena kita memiliki artikel baru. Boleh bahasa Indonesia nggak, Bu? Boleh dong. Nggak harus bahasa Inggris. Ada yang mau ditanya? Gimana, Bu, tadi artikel tentang apa? Pemimpin, bagaimana peran pemimpin terhadap retain the best employees ini? Baik. Jadi cari artikel tentang leaders, bagaimana pengaruh dari kepemimpinan terhadap retensi. Pengaruh kepemimpinan terhadap retensi. Cari artikel. Boleh artikel penelitian atau boleh artikel seperti ini yang dari portal-portal HR ya. Yang artinya kamu bisa menemukan statement ataupun pernyataan yang berkaitan bagaimana peran seorang pemimpin ini terhadap retensi karyawan berbakat. Oke, ada yang mau ditanya? Cukup, saya rasa. Cukup. Yang lain? Cukup, Bu. Kayaknya yang kuliah cuma Dika, Sabila, Kian, yang lainnya ada nggak sih? Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan kelas hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, silakan dicatat poin-poin hari ini. Jadi ketika minggu depan kita diskusi, saudara sudah punya bahan. Karena minggu depan kita diskusi artikel ini lagi, dan teman-teman yang belum translate secara lengkap silahkan ditranslate. Jadi nanti ketika saya minta jelaskan poin ini, saudara punya translatannya dan punya pemahamannya. Jadi ditranslate dan dipahami versi bahasa pemahaman kalian. Oke ya? Dan PR-nya tentunya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat berbuka. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Terima kasih yang sudah hadir.